Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara mengecek status uang kuliah tunggal atau UKT Universitas Khairun Ternate, serta bagaimana cara mengajukan mengajukan penurunan status UKT. Pertama, klik login, lalu masukkan alamat email serta password yang sudah diregistrasikan. Selanjutnya di bagian sini bisa klik menu status UKT. Jika status UKT telah ditetapkan oleh panitia, maka di bagian sini akan terlihat keterangan yang mengatakan bahwa kita telah ditetapkan dalam kategori berapa. Seperti yang saya punya saat ini, saya ditetapkan pada kategori K5 dengan nominal 2.500.000. Nah, uang nominal UKT ini dapat dibayarkan melalui Bank BNI, baik melalui teller atau maupun melalui channel-channel lainnya seperti M-Banking atau ATM dan lain-lain. Pada saat store uang itu pastikan nomor rekening sesuai dengan yang tertera pada status UKT ini. Lalu nama penerima itu sesuai dengan nama kita masing-masing. Jangan lupa juga perhatikan tanggal batas waktu pembayaran, jangan sampai batas waktu pembayaran melewati tanggal yang sudah diinfokan di sini. Jadi tanggal ini bisa saja berubah berdasarkan masing-masing statusnya ya. Selain dengan mencatat nomor ini, bisa juga dengan cara mencetak, dengan cara mengklik di sini. Nanti akan tampil kode billing seperti ini. Ini kemudian bisa di print lalu dibawa ke bank untuk dibayarkan ke teller bank. Selain informasi UKT, jika Anda masuk ke Universitas Khairun melalui jalur mandiri, itu selain UKT juga dikenakan biaya namanya biaya SPI, yaitu biaya sumbangan pengembangan institusi. Kurang lebih nanti tampilannya jika yang melamar atau yang masuk melalui jalur mandiri itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di bagian bawah sini untuk jalur mandiri ada tambahan keterangan seperti contohnya misalnya selain tagihan UKT bisa juga dikenakan biaya SPI. Nah, biaya SPI ini dibayarkan secara terpisah dengan UKT. Untuk biaya SPI sendiri itu besarannya sudah langsung terlihat di sini. Masing-masing orang tentunya beda-beda nantinya karena SPI ini berdasarkan prodi ya. Kemudian biaya SPI nanti dibayarkan pada saat, jadi nanti dicek saja di emailnya masing-masing akan ada tagihan masuk ke email menggunakan kode billing virtual account sebanyak 16 digit ya. Sehingga pembayaran untuk UKT dan SPI ini nanti akan dibayarkan secara terpisah. SPI ini sendiri hanya berlaku untuk jalur mandiri ya. Jalur SN dan SNMPTN dan SBMPTN itu tidak dikenakan biaya SPI. Kemudian di bagian bawah sini ada informasi tambahan. Jadi setelah ditetapkan UKT seperti ini, jika ada yang merasa keberatan dengan biaya UKT, dapat mengajukan keberatannya. Jadi keberatan penurunan UKT atau PUKT dengan cara klik di sini. Untuk PUKT sendiri itu ada jangka waktunya. Ini nanti bisa dilihat di bagian sini. Tentunya tanggalnya nanti menyesuaikan tanggal yang tertera di sini ya. Jadi nanti bisa beda-beda nantinya. Untuk penurunan UKT dapat diklik di sini. Jika memang tidak merasa keberatan, maka langsung dicetak saja billing lalu dibayarkan di bank. Nah, untuk cara mengajukan penurunan UKT dapat klik di sini nanti. Nah, setelah diklik nanti akan diminta untuk memasukkan alasan
pengajuan UKT, pengajuan penurunan UKT secara rinci. Jadi bisa misalnya masukkan alasan, misalkan saja pada saat upload dokumen terlambat sehingga tidak sempat upload dokumen, bisa dijelaskan di bagian sini. Misalkan saya tulis saja misalnya, salam panitia, mohon maaf sebelumnya saya ingin mengajukan PUKT dikarenakan pada saat upload dokumen saya masih kurang. Terima kasih, salam. Seperti ini misalnya ya. Atau bisa juga dijelaskan secara rinci terkait dengan kondisinya. Jika sudah, bisa diklik simpan. Setelah status UKT diklik simpan, maka nanti di sini akan tampil lagi status PUKT sedang ditinjau. Maka proses ini akan memakan waktu dikarenakan akan diperiksa oleh panitia. Setelah pengajuan ditinjau, setelah status UKT ditinjau, bisa jadi nanti statusnya berubah menjadi beberapa alternatif. Ada yang berubah menjadi upload dokumen seperti ini. Jika berubah menjadi upload dokumen seperti ini, berarti menandakan bahwa PUKT Anda itu sementara disuruh untuk melengkapi dokumen, sehingga bisa diklik upload dokumen. Kemudian silahkan lengkapi dokumen yang belum diupload ya. Selain status seperti ini, bisa juga terdapat status yang seperti ini. Jika ada status yang seperti ini, itu menandakan bahwa PUKT Anda telah diterima, sehingga Anda diminta untuk membayar tagihan sesuai dengan kategori yang ada di sini. Jika nanti begitu diterima, kategori yang tampil di sini merupakan kategori final. Selain PUKT diterima, bisa juga tampil keterangan seperti ini. Jika statusnya seperti ini, itu menandakan bahwa PUKT Anda tidak diterima, sehingga Anda harus membayar juga tagihan sesuai dengan yang tertera pada status UKT ini sebagai status yang final. Mungkin demikian dulu tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.